Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saya akan review tentang diagnosis keperawatan tentang hipovolemi dan cara mudah untuk mengingatnya dengan metode 3. Yang pertama adalah dari definisi. Definisinya itu adalah penurunan volume cairan di 3 kondisi. Yang pertama adalah intravaskuler, kemudian intraseluler dan interstisial. Intravaskuler itu berarti di sistem pembuluh darahnya, kemudian di intraseluler itu berarti di dalam sel yang bermasalah, dan kemudian di interstisial itu di antara selnya. Kemudian apa saja gejala mayor yang harus ada pada diagnosa ini? Yang pertama adalah di 3 nadi. Nadi yang pertama adalah peningkatan frekuensi nadi. Kemudian nadi yang kedua adalah nadinya teraba lemah. Yang ketiga adalah kondisi nadinya menyempit. Kemudian di 3 berikutnya adalah penurunan kondisi. Yang pertama adalah tekanan darah menurun. Yang kedua adalah turgor kulit juga menurun. Yang ketiga adalah produksi urin juga menurun. Tambahannya adalah hematokrit meningkat dan juga mukosa kulit kering. Selanjutnya, kondisi ini bisa terjadi pada apa saja teman-teman. Yang pertama adalah karena adanya kehilangan cairan aktif, misalkan contoh kayak perdarahan, kemudian adanya mual muntah, diare, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kegagalan regulasi. Di sini adalah adanya gangguan mekanisme keseimbangan cairan di dalam tubuhnya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi di mana peningkatan permeabilitas kapilernya meningkat, yaitu kondisi di mana si dinding pembuluh darahnya ini tidak bisa mempertahankan cairan sehingga mudah untuk keluar. Biasanya karena kondisi-kondisi ada infeksi dan sebagainya. Kemudian adanya kekurangan intik cairan, dan selanjutnya adanya evaporasi atau pengeluaran cairan yang berlebih. Selanjutnya, bagaimana untuk manajemen dari hipovolemi ini? Kita ingat dengan OTEK ya, di keperawatan itu OTEK. Yang pertama adalah di O-nya pertama, di manajemen hipovolemi yang harus diperhatikan adalah observasi tanda gejala yang tadi sudah saya sebutkan, 3 nadi dan sebagainya. Kemudian yang kedua di O-nya adalah monitoring intake output cairan. Kemudian di terapeutiknya yang kita lakukan adalah hitung keseimbangan cairan. Kemudian posisikan pasien modified Trendelenburg, jadi posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki. Kemudian juga beri asupan cairan oral. Selanjutnya untuk di E-nya, edukasi, itu bisa kita melakukan anjurkan meningkatkan asupan cairan. Kemudian juga anjurkan pasien untuk menghindari posisi perubahan posisi yang mendadak ya. Kemudian untuk di K-nya yaitu kolaborasi, itu macam-macam pemberian cairan yang berkolaborasi tentunya dengan medis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.